Sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, hari ini tanggal 1 Desember ya. Nggak terasa kita sudah memasuki bulan Natal kalau orang bilang, saudaraku ya. Orang Kristen bilang ini bulan Natal. Saudara, banyak kegiatan-kegiatan yang mulai diarahkan walaupun dalam kondisi yang kita bilang sangat mungkin secara ini tidak terlalu baik, tapi bukan berarti kegiatan Natal tidak berjalan ya. Khususnya anak-anak sekolah minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah mulai guru-guru sekolah minggu sudah sibuk juga untuk bagaimana memberkati anak-anak sekolah minggu. BPD juga mengadakan bakti kasih, saudaraku, di tengah-tengah kondisi yang sulit supaya banyak orang yang bisa diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun ini gereja kita yang di bawah penggambaran Pak Niko itu diberi tema untuk Natalnya itu Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23 yang berbunyi begini. Matius 1 ayat 23, saudara, Matius 1 ayat 23 firman Tuhan. Sebentar saya supaya ayatnya pas. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Natal kita di tahun 2023 ini adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, ini saya tidak sedang berbicara soal Natal, tapi saya mau mengutip ayat ini untuk DPP malam ini, dan saya berharap Rabu depan kita bisa mengevaluasi hidup kita, saudara, mengevaluasi perjalanan hidup kita dari Januari sampai ke bulan Desember ini, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sebagai orang percaya, penyertaan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Khususnya saudara yang dikasihi Tuhan di masa-masa yang berat ini, di masa-masa yang sulit ini. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan itu sangat penting. Kenapa saudara penyertaan Tuhan itu begitu penting di dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencatat begini. Kenapa penyertaan Tuhan itu begitu penting, begitu perlu, saudara? Seperti tema Natal yang diberikan oleh Pak Niko kepada kita, Allah menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama karena terus terang, saudara, tidak seorang pun yang bisa mengerti apa yang ada di depan kita. Kita tidak tahu, saudara, apa yang akan terjadi di depan kita. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali Musa disuruh Tuhan untuk berangkat ya, untuk memimpin orang Israel. Musa bilang gini, Tuhan, kalau Engkau tidak membimbing kami, kalau Engkau tidak menyertai kami, kira-kira begitu saudara, di dalam Keluaran 33 ayat 15, nanti saudara baca saja dalam Keluaran 33 ayat 15. Jangan suruh kami pergi, jangan suruh kami berangkat. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan? Musa bukan seorang penakut, bukan. Dia perlu saudara Tuhan karena dia tidak tahu ada apa di depan. Saudara, dia tidak tahu ada apa di depan. Dia perlu Tuhan menyertai dia. Supaya dia tahu, saudara, bahwa tujuannya itu sampai kepada tujuan. Saudara, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sangat penting. Karena supaya kita tahu, saudara, jalan yang kita tempuh itu tidak salah. Yang kedua, saudara, kita harus ingat, musuh kita yaitu iblis itu selalu ingin menjatuhkan kita. Iblis itu ingin, saudara yang dikasihi Tuhan, menjatuhkan kita, ingin menghancurkan kita. Saudara, penyertaan Tuhan itu penting bagi kita. Saya cuma ingatkan begini, saudara. Bukan berarti kalau Tuhan menyertai kita, kemudian kita akan bebas dari persoalan. Tidak ada itu, saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, orang-orang yang disertai Tuhan itu bukan berarti mereka terlepas dari persoalan. Tidak. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, justru nanti melalui penyertaan Tuhan, saudara, yang ketiga, tadi yang pertama kan karena kita tidak tahu apa di depan kita. Yang kedua, karena ada iblis yang selalu ingin menghancurkan kehidupan kita. Saudara, yang ketiga, supaya orang bisa melihat Tuhan.
Saudara perhatikan, saudaraku, Alkitab itu selalu mencatat, ketika Tuhan menyertai mereka, itu orang-orang di sekitar mereka melihat. Ketika orang Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, saudara, bangsa-bangsa yang lain lihat karena Tuhan menyertai mereka, karena Tuhan menyertai mereka. Jadi orang bisa melihat Tuhan. Demikian juga dengan Yusuf, saudara tahu. Potifar bisa melihat, saudara yang dikasih, bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan menyertai kita, orang-orang di sekitar kita harusnya melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, yang berikut kenapa saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu penyertaan Tuhan. Supaya saudara dan saya menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini. Saudara, saya cuma ingatkan begini. Saya terlalu percaya, Pak Amon tadi mungkin bersaksi, saudara yang lain, Ciani bersaksi, saudara yang lain juga bersaksi, Ibu Anak tadi yang soal anaknya, saya percaya saudara itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan saya percaya, sebesar apapun, seberat apapun persoalan yang saudara hadapi, ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, seperti kata Paulus mengatakan, saudara, setiap perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, karena begitu pentingnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita perlu mengerti bagaimana supaya Tuhan terus bersama dengan kita. Bagaimana supaya Tuhan terus menyertai kita. Bagaimana supaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Ini penting. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya membaca ini, saya tidak baca banyak ayat supaya saudara nanti baca aja kisahnya. Saudara, saya melihat kenapa orang-orang percaya yang disertai Tuhan itu, mereka disertai oleh Tuhan. Saya melihat karena Tuhan berkenan kepada mereka. Daud disertai Tuhan karena Tuhan berkenan kepada Daud. Saudaraku, Musa disertai Tuhan karena Musa berkenan di hati Tuhan. Yusuf disertai Tuhan karena Yusuf berkenan. Tuhan Yesus sendiri, saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia ada sebagai manusia di muka bumi, saudara, karena Allah berkenan kepada dia. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, perkenanan Tuhan itu begitu penting dalam kehidupan kita. Perkenanan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya harus menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, supaya saudara disertai oleh Tuhan, supaya kita disertai oleh Tuhan, sehingga saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Nah, saya melihat saudara yang dikasih Tuhan, untuk saudara dan saya bisa berkenan kepada Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, hiduplah di dalam kebenaran. Artinya saudara apa, saudara? Kita membenci dosa, kita menjauhi kejahatan. Saudara, Yusuf, saya ambil kisah Yusuf. Kenapa Tuhan begitu berkenan kepada Yusuf? Saudara, Yusuf ini orang yang hidup di dalam kebenaran. Ketika dia hidup di dalam kebenaran, saudara, ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, ada kemungkinan saudara akan dibenci oleh orang lain. Ada kemungkinan saudara akan diejek-ejek oleh orang lain. Yusuf mengalami hal yang sama, saudara. Dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya karena Yusuf hidup di dalam kebenaran. Dia menjauhi kejahatan. Dia ceritakan kepada bapaknya bagaimana abang-abangnya itu melakukan hal yang tidak baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dia benci terhadap dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa saya katakan dia benci terhadap dosa? Saudara ingat ketika dia digoda oleh Tante Potifar. Saudara, sebagai seorang anak muda, secara manusia, saudara, harusnya Yusuf lebih gampang, saudara, ketika dia mengikuti keinginan Tante Potifar untuk tidur dengan dia. Secara kebenaran, saudara, secara manusia itu lebih mudah. Karena Tante Potifar orang yang berkuasa di rumah itu, selain Tuan Potifar tentunya. Apalagi dikatakan di rumah itu tidak ada orang. Sehingga tidak ada yang tahu kalau Yusuf tidur dengan istrinya Potifar. Secara manusia sebenarnya lebih mudah dia untuk melakukan itu. Tetapi karena dia benci dengan dosa, dia menjauhi kejahatan, dia tidak mau. Dia katakan kepada Nyonya Potifar, kepada Tante Potifar, semua di rumah ini, kekuasaan Tuanku pun tidak lebih besar daripada kekuasaanku. Semua diserahkan kepadaku, kata Yusuf. Hanya engkau yang tidak diserahkan kepadaku karena engkau istri. Saudara lihat, saudara. Yusuf membenci dosa
Dia menjauhi kejahatan karena dia hidup di dalam kebenaran. Makanya Tuhan berkenan kepada dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memasuki tahun 2022, kita tidak tahu apa yang ada di tahun 2022. Tetapi ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, saudara membenci kejahatan, saudara membenci dosa, percayalah, Tuhan pasti akan menyertai kita. Dan ketika Tuhan menyertai kita, kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan bawa, yang Tuhan tetapkan kepada kita, dan kita akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Tapi untuk bisa menjadi berkenan yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran. Artinya, menjauhi kejahatan dan membenci dosa. Yang kedua, saudaraku, untuk menjadi berkenan kepada Tuhan, Matius 28 ayat yang ke-20, saudara kita baca ini ayat yang terakhir, Matius 28 ayat yang ke-20, ini Matius 28 ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan begini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, yang kedua, kita lakukan firman Tuhan. Saudara, kita lakukan firman Tuhan. Saudara, melakukan firman Tuhan itu apa? Segala sesuatu kita lakukan firman Tuhan. Memperhatikan orang miskin itu melakukan firman Tuhan. Mengembalikan persepuluhan itu melakukan firman Tuhan. Memberi itu melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi orang itu melakukan firman Tuhan. Mengampuni orang itu melakukan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara melakukan firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, saudara dan saya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, mari memasuki tahun 2022. Saudara pastikan bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Saudara pastikan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Saudara yang dikasihi, ketika Tuhan beserta dengan kita, percayalah, keberhasilan, kemenangan, keberuntungan akan menjadi bagian kita. Tahun 2022 boleh bergoncang. Saudara, tahun 2022 mungkin bisa sekadang tidak baik. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya pastikan sesuai dengan firman Tuhan, ketika Allah menyertai kita, saudara, siapa yang menjadi musuh kita? Siapa yang bisa menjadi lawan kita? Saya terlalu yakin keberhasilan dan keberuntungan akan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.